Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Kaditya Rakan di channel YouTube saya sendiri. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga baik-baik saja. Oke, kali ini sesuai janji saya di program linear part kedua yang beberapa hari lalu sudah saya upload. Kali ini maksud saya di part ketiga ini kita akan latihan-latihan soal. Dan juga saya sudah ada 9 soal, jika waktunya cukup. 9 soal ini saya mengambil dari buku Koperasi Siswa Mandua Kota Malang. Jadi buku yang sama dengan latihan soal notasi sigma di video saya sebelumnya. Dan ada sekitar 9. Kalau misalnya waktunya terlalu lama nanti mungkin 8 atau 7 seperti itu. Oke, di sini nanti teknisnya mungkin saya akan kasih lihat soalnya, kemudian mungkin teman-teman bisa pause jika ingin mengerjakan terlebih dahulu, dan jika sudah bisa lanjut ke pembahasan dari saya, karena mungkin saya tidak akan membaca soalnya, jadi langsung saya tunjukkan saja. Oke, daripada berlama-lama, kita bisa langsung masuk ke soal yang pertama. Mungkin ini bisa santai-santai aja ya teman-teman, untuk latihan soal ini. Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Oke, mungkin bisa pause dulu jika ada yang ingin mengerjakan, dan saya akan langsung bahas. Jawab. Oke, dari soal pertama kita misalkan roti bolu adalah X, kemudian roti cubit adalah Y. Ini kuantitas ya maksudnya, banyaknya. Oke. Maka dari kalimat ini, dalam sehari dia dapat membuat tidak lebih dari 80 roti. Tidak lebih artinya kurang dari sama dengan, maka kita bisa tuliskan persamaan 1 atau saya singkat per 1. Oh, per tidak samaan ya, berarti per 1, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 80. Oke, kemudian untuk per tidak samaan yang kedua, saya singkat per. Oke, kemudian kita lihat di sini ada biaya pembuatan roti bolu adalah 500 per buah, kemudian roti cubit ada 300 per buah, dengan modal tidak lebih dari 35.000. Oke, karena tidak lebih dari sama dengan yang sebelumnya tadi, maka notasinya atau tandanya adalah kurang dari sama dengan. Sehingga kita bisa buat lagi, karena tadi roti bolu itu X dan harganya 500, maka 500 X ditambah untuk roti cubit 300 ya, 300 Y, karena tidak lebih dari, maka tandanya kurang dari sama dengan 35.000. Kita bisa sederhanakan dengan membaginya dengan angka 100. Maka menjadi 5X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 350. Oke, nah untuk per 3 dan 4 ini simple tapi penting banget, krusial juga. Kita lihat jenis roti, penjualan roti. Penjualan roti di sini tidak mungkin negatif ya teman-teman. Tapi bisa juga 0, artinya tidak dijual. Sehingga pertidaksamaan 3 dan 4 adalah X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi kalau kita buat sistemnya lebih rapi, yaitu yang pertama ada X bisa sama dengan 0, Y besar sama dengan 0, X tambah Y kurang dari sama dengan 80, 5X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 350. Seperti tidak sama 1, 2, 3, 4. Oke, dan juga ini untuk
disclaimer saja, untuk XY-nya ini sebenarnya nggak paten ya teman-teman, karena belum ditentukan di soal. Jadi untuk XY-nya ini bisa diubah, maksud saya bisa ditukar atau jadi roti bolunya Y, roti bolunya tuh Y, kemudian roti cubitnya X, atau bolunya A, terus cubitnya B, atau variabel apapun itu. Sehingga ini bukan solusi exact ya, jadi untuk XY-nya ini hanya permisalan dari saya, jadi bisa diubah, seperti itu. Oke, mungkin untuk nomor 1 sampai sini karena belum ditanyakan fungsi tujuan atau fungsi objektifnya, hanya pembentukan model matematika dari permasalahan tukang roti tersebut. Jadi jawabannya adalah ini. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Silakan teman-teman yang ingin mengerjakan bisa di-pause terlebih dahulu. Oke, baik. Yang sudah mengerjakan atau mungkin memang langsung ingin melihat ke bahasan, langsung saja latihan soal nomor kedua. Oke, yang pertama kita lihat di sini kalimat atau pernyataan. Karena jumlah pekerja terbatas, dia hanya dapat merakit sepeda 120 unit tiap bulan. Sepeda di sini berarti sepeda doang ya, bukan sepeda motor. Kan di sini ada dua objek, sepeda dan sepeda motor. Jadi di sini sepeda mungkin kita misalkan kalau tadi nomor 1 XY, kita bisa misalkan yang variabel lain. Misalkan A dan B aja. Misalkan A, B. Itu jumlah sepeda dan ini motor. Oke, ini juga sepeda motor. Sepeda juga. Gini aja dah. Saya tulis sepeda motor aja lah ya. Soalnya soalnya juga sepeda motor. Oke. Ini untuk permisalan awal. Kemudian kita lihat tadi dia hanya dapat merakit sepeda 120 unit tiap bulannya. Maka seperti hal biasanya, kalau produksi seperti ini kan kalau dalam kehidupan nyata tidak mungkin bernilai negatif ya teman-teman, tapi bisa nol. Jadi untuk pertidaksamaan 1, saya singkat lagi. 1 adalah dari 0, kemudian kurang dari sama dengan misal tadi A ya, kurang dari sama dengan 120. Oke, itu untuk sepeda yang biasa. Kemudian kita lanjut part kedua, kita ambil dari sepeda motor. Sepeda motor di sini, dilihat dari pernyataan ini, sepeda motor paling sedikit 10 unit dan paling banyak 60 unit. Nah, berarti sama halnya dengan yang sepeda biasa tadi, tapi kalau ini kita sudah ditentukan batas bawahnya itu 10 dan paling banyaknya 60. Maka tadi kan sepeda motor itu B ya. 10 kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan 60. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut ke ini. Pernyataan ketiga. Kapasitas produksi 2 jenis sepeda adalah 160. Produksi 2 jenis sepeda. Kapasitasnya ya. Kapasitas produksi 2 jenis sepeda adalah 160. Oke, maka A plus B, jumlah dari 2 jenis sepeda yang bisa diproduksi 160. Karena dia ada kata-kata kapasitas, maka maksimalnya segitu. Dan pasti A ditambah B kurang dari sama dengan 160. Oke, dan seperti latihan soal pertama, ini adalah pertidaksamaan yang simple tapi krusial sifatnya. A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0. Karena produksi suatu barang, kalau di sini sepeda, itu tidak mungkin negatif. Ya kan? Kan tidak mungkin jika seorang lulusan SMK membuat -1 unit sepeda motor, kan agak tidak masuk akal gitu. Oke. Langsung kita susun pertidaksamaannya ada 5 ya. Yang pertama kita mulai dari yang paling simpel. A lebih besar sama dengan 0, B besar sama dengan 0. Kemudian kita mulai dari
yang satu-satunya. 0 A 120, kemudian 10, lebih kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan 60, dan yang terakhir A ditambah B kurang dari sama dengan 160. Oke, oh iya, tadi kayaknya ini mungkin ada yang bingung. Ini kan saya nulis di sini pertidaksamaan 1 itu X plus Y ya, tapi saya di sini nulisnya sama 3. Mungkin saya akan benerin aja biar nggak bingung. Saya urutkan sesuai yang saya tulis di kolom sebelah, di bagian sebelah kirinya aja. Berarti ini tadi 1, ini kedua. Oke, nomor 2 juga gitu biar teman-teman nggak bingung. Ini berarti 4, ini 5. Tapi seharusnya ditulis urut aja ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti itu. Habis ini saya menyesuaikan sama yang saya tulis sebelumnya aja. Oke, berarti ada 5. Dan ini sama halnya dengan soal nomor 1, tidak ada fungsi tujuan. Jadi hanya diminta model matematika dari permasalahan lulusan SMK ini. Oke, berarti kita sudah mendapatkan itu. Ini kita bisa lanjut. Oke, oh ya teman-teman, dari soal 1 dan 2 ini kalau ada pertanyaan silahkan kolom komentar, atau jika mungkin saya ada yang salah, seperti itu. Saya langsung ke kolom komentar. Lanjut saja. Nomor 3, silahkan untuk teman-teman yang ingin mengerjakan terlebih dahulu bisa pause soal-soal ini. Karena kita santai-santai aja ya bahasnya. Oke, mungkin ada yang sudah mengerjakan, tadi kan sudah di-pause. Di sini kita juga diminta model matematika, jadi belum ada fungsi tujuannya. Nah, di sini ada yang beda teman-teman. Untuk permisalannya sudah ditentukan di soal sini. Banyak kandang yang berisi ayam adalah X buah, kemudian kandang yang berisi Y adalah Y buah. Maka kita harus sesuaikan dengan soal. Kalau yang tadi nomor 1 dan 2 kan tidak ada, jadi kita permisalannya mandiri atau dari kita sendiri. Berarti misalnya sesuai soal, misalkan sesuai soal kandang ayam itu banyaknya X, bukan kandang yang berisi ayam itu X maksudnya. Jadi banyak kandang ayamnya. Kemudian banyak kandang T ya. Itik itu Y. Oke. Oke, yang pertama, pertidaksamaan pertama. Pertidaksamaan yang pertama. Kita lihat dari kalimat atau pernyataan ini. Seorang peternak memiliki tidak lebih dari 10 kandang ternak untuk memelihara ayam dan itik. Maka total kandangnya, karena tidak lebih dari, itu X ditambah Y kurang dari sama dengan 10. Oke, kita lanjut ke pertidaksamaan keduanya. Ada pernyataan apa lagi di sini yang bisa diubah ke model matematika? Mungkin sebentar teman-teman, saya lihat dulu. Setiap kandang dapat menampung ayam sebanyak 36 ekor atau menampung itik sebanyak 24 ekor. Dia menaksir keuntungan per bulan untuk seekor ayam, dan pertanyaannya adalah, berarti seperti ini. Oke, berarti kita lihat setiap kandang dapat menampung ayam sebanyak 36 ekor. Maka 30, warnanya sebelum saya ubah. 36X, kemudian ditambah 24 ekor itik ya. Saya belum lingkari. Nih. Setiap kandang dapat menampung ayam. Ini lanjutan yang ini. Ini ya. Oke. Yang itu 36X ditambah 24Y tentunya.
Itu sesuai dengan kalimat di bawahnya, yaitu jumlah ternak yang direncanakannya tidak lebih dari 300 ekor. Maka ini kurang dari sama dengan 300. Dan untuk pertidaksamaan 3 dan 4-nya seperti biasa, jangan lupa X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Dan kemudian di sini sudah kita bisa bentuk fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Dari dia menaksir keuntungan per bulan untuk seekor ayam adalah 2.000 dan seekor itik 2.500. Maka fungsi tujuan atau fxy sama dengan 2.000, kita buang rupiahnya aja, kita ambil angkanya. 2.000x ditambah 2.500 Y. Nah, oke, langsung saja kita sudah ubah semua kalimat dalam soal menjadi model matematika. Kita bentuk X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Kemudian 36X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 300. Ini boleh disederhanakan ya teman-teman. Dibagi 12. Tapi saya tulis ini aja. Kemudian X besar sama dengan 0. Y besar sama dengan 0. Ini 1, 2, 3, 4. Dengan fx ya atau fungsi tujuan 2000x ditambah 2500 y. Nah, karena di sini masih belum ada pertanyaan berapa nilai optimum atau mungkin ditanyakan nilai optimumnya, maka kita sampai sini. Sebatas sampai fungsi tujuan saja. Oke, berarti kita udah mendapatkan 4 bentuk pertidaksamaan, 2 variabel dan sebuah fungsi tujuan. Oke, 3 soal sudah selesai. Kita lanjut ke nomor berarti keempat ya. Ini dia nomor keempat. Misalkan pause dulu jika ada yang ingin mengerjakan. Oke. Mungkin jika ada yang sudah selesai, kita akan jawab, kita akan bahas. Di sini juga seperti soal nomor 3 tadi, sudah ada permisalannya, yaitu pot pertama sebanyak X buah ini, kemudian pot kedua sebanyak Y buah. Oke. Misalkan sesuai soal, karena ini sudah ditentukan di soal ya. Pot jenis pertama, mungkin saya pot jenis 1 gitu aja. X sama dengan pot jenis 1, kemudian Y pot jenis 2. Oke, kita langsung masuk ke pertidaksamaan pertama. Pot 1. Kita lihat dari pernyataan setiap hari dia hanya mampu membuat tidak lebih dari 18 buah pot. Oke, seperti soal-soal sebelumnya tadi, kalau tidak lebih dari maka tandanya kurang dari sama dengan 18. Oke, mungkin yang saya lingkar-lingkari ini setiap saya sudah tulis kerjasamanya saya akan hapus saja teman-teman, biar nggak membingungkan. Hapus. Oke. Kita masuk ke pertidaksamaan kedua. Pertidaksamaan yang kedua. Dari pernyataan oke, yang harga bahan untuk 1 pot adalah 5.000. Oke. Pot kedua 10.000 dan tidak akan belanja lebih dari, ada kata-kata tidak lebih dari 130.000. Maka kita bisa bentuk 5.000 X, tadi kan yang X yang pot pertama, ditambah 10.000 Y kurang dari sama dengan 130.000. Karena ini angkanya agak besar, mungkin kita bisa bagi dengan 5.000. 5.000 bagi 5.000 1, 10.000 bagi 5.000 2, kemudian 130.000 dibagi 5.000 adalah 26. Oke, pertidaksamaan ketiga dan 4 tentunya. Karena sudah habis,
Maka ketidaksamaan yang terakhir, yang simple tapi sangat penting, yaitu X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Oke, tidak ada pembentukan fungsi tujuan seperti soal 3. Berarti untuk soal 4 sama halnya dengan soal 1 dan 2. Kita bisa bentuk ada 4 pertidaksamaan. Yang pertama X tambah Y kurang dari sama dengan 18. X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 26. X lebih besar sama dengan 0. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Ini pertidaksamaan 1, 2, 3, dan 4. Akan saya kotai dengan warna merah. Oke, ini untuk model matematika yang sesuai. Oke, sudah 4 soal berlalu. Kita review dulu. Ini untuk soal pertama. Kemudian ada soal kedua. Soal ketiga dengan tambahan fungsi tujuan. Kemudian ada soal keempat. Oke, kita akan masuk ke soal kelima. Sebelum mungkin teman-teman ada yang mau istirahat. Sejenak, kita masuk ke soal nomor 5 dulu ya teman-teman. Silahkan di pause dulu jika ingin mencoba. Latihan soal nomor 5. 3, 2, 1. Oke. Yang sudah pause, kita bertemu lagi. Kita akan membahas. Jawab. Nah, ini agak beda dari 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya adalah, daerah himpunan penyelesaian atau DHP yang dibentuk oleh pertidaksamaan tersebut, ada 4 ya, akan mencapai nilai maksimum 23 jika dihubungkan dengan fungsi tujuan. Oh iya, ini ada yang terlewat dari soalnya. Maaf ya teman-teman. Jadi ini sifatnya pilihan ganda. Ada 5 opsi. Jadi E, fxy, semuanya fxy. Fxy sama dengan min 4x ditambah 5y. Ini min 4x ditambah 5y. Kemudian yang C itu 5x ditambah 4y. Kemudian yang D itu min 5x ditambah 4y. Dan yang E fxy min 5x min 5y. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin mencoba lagi, nggak apa-apa, silakan pause. Tapi silakan pause. Jadi saya akan langsung bahas. Ya, kita akan gambar dulu tentunya. X itu dari 4 sistem itu, 4 pertidaksamaan 2 variabel itu. Yang pertama, saya kotai, ini merah untuk garisnya. Kemudian yang ini biru. Biar gampang dilihat. Biar gampang dibedakan. Oke, kita awali dengan garis merah. Atau ya, tidaksamaan yang merah. 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Oke, misalkan di sini 4, di sini 8. Karena ini saya kasih di sini 2x tambah y kurang dari 8. Bentuknya y kurang dari sama dengan min 2x plus 8 dengan titik potong. Titik potong sumbu y-nya yang pertama 4,0 dan 0,8. Oke, berarti sudah. Berarti ini kembali ya. Ini berarti 8, ini 4. Oke. Kita gambar garisnya seperti ini. Oke, kita ke yang biru. Yang biru. 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12. Y kurang dari sama dengan min 2 per 3x ditambah 4. Dengan titik potong 6,0 dan 0,4. Berarti ini benar di sini 4, kemudian 6. Gambar garis tentunya agak nggak pas, tapi anggap pas lah ya teman-teman.
Oke. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lihat di sini tandanya sama-sama kurang dari dan juga kurang dari, maka dua-duanya di bawah. Maka DHP-nya adalah dibatasi dengan 4 titik ini. Berarti ini DHP karena di bawah garis semua. Oke. Kemudian untuk titik potong merah dan biru, kita bisa hitung dari sini dan sini min 2x tambah 8 sama dengan min 2/3x tambah 4. Kita ini sama dengan 4, min 2/3 tambah 2x. 4/3 ya. Berarti x sama dengan 4 dikali 3/4 sama dengan 3. Kita substitusikan ke salah satu, nanti kita akan mendapat y sama dengan 2. Mungkin untuk x sama dengan 3 kita substitusikan ke sini aja. Sub x sama dengan 3. Kan nanti akan dapat y sama dengan 2. Sehingga titik potong keduanya itu tipot ya, saya singkat tipot 3,2. Nah, oke kita lanjut. Untuk mencari fungsi tujuan yang sesuai dengan E jika nilai maksimumnya adalah 23. Oke, yang pertama kita coba ke A. Berarti di sini untuk titiknya ada 4 ya. Tapi karena 0,0 untuk semuanya itu bakal 0, kita akan untuk mempersingkat langkah ya, kita akan tidak hitung atau tidak include yang 0,0, berarti hanya 0,4, kemudian 3,2 tadi yang sudah ditentukan, kemudian 4,0. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat 23 di sini bukan kelipatan 4 ya. Dia tidak habis dibagi 4. Ini maksudnya 4 itu tidak habis membagi 23. Maka sudah pasti ini salah dan ini juga salah. Untuk mencapai maksimum, berarti kita hanya perlu mencoba titik 3,2. Oke, dan ini langsung saja untuk A, saya ganti warna yang lain aja, ungu aja. A F 3,2 akan didapat 12 tambah 10 sama dengan 22. Salah. Kemudian yang B F 3,2 sama dengan min 12 ditambah 10 yaitu min 2. Salah. Yang C F 3,2 yaitu 15 ditambah 8 sama dengan 23. Nah, untuk D dan E mungkin bisa ditentukan sendiri. Kalau D itu min 15 tambah 8 min 7. Kemudian yang E udah pasti salah ya karena dia negatif. Dia min 23. Oke, maka kita bisa simpulkan di sini jawaban yang benar adalah C. Atau dengan nilai fungsi tujuannya fxy sama dengan 5x ditambah 4y. Oke, teman-teman, mungkin 5 soal. Silahkan jika ada yang mau istirahat, silahkan di pause. Dan mungkin jika sudah selesai istirahatnya, kita akan lanjut ke latihan soal 6 sampai 9 ya, ada 4 soal berarti. Oke, karena di 4 soal ini akan ada soal fungsi tujuan juga. Kalau tadi kan 1 sampai 4 model, kemudian yang kelima ini menentukan fungsi tujuannya. 6 sampai 9 akan ada yang menentukan nilai optimum yang sudah saya ajarkan di part kedua. Oke. Mungkin istirahatnya sudah selesai. Kita akan masuk ke soal ke-6. Fungsi tujuan itu. Silakan di-pause dulu teman-teman yang ingin mencoba. Oke. Diketahui model matematika dengan 3 persamaan yaitu itu, maka nilai minimum yang dihasilkan oleh fungsi tujuan fxy sama dengan 5x plus 10y. Sudah pasti kita akan bedah ketiga PTLDV tersebut dengan menggambar ke koordinat. Oke. Yang pertama,
untuk 2x ditambah y, ini kita bedah dulu perjasamaannya. Yang pertama, oke, ada 2 bentuk, dan titik potongnya yaitu 4,0 dan 0,8. Mungkin teman-teman ada yang langsung masuk ke part ketiga ini, dan mungkin bingung kenapa bisa mendapatkan titik potong itu, dan kenapa harus diubah ke seperti ini. Nah, mungkin bisa masuk dulu ke part 1 dan part 2, karena ini adalah latihan soal dari materi-materi di part 1 dan part 2. Oke, kita gambar aja untuk ini. 4,0 berarti di sini. 48 kira-kira di sini. Kita akan gambar line. Kira-kira segini. Oke, pas. Dan kemudian kita kasih warna biru yang selanjutnya ya. Biru tua. 0 kurang dari sama dengan X. Ini biru biru tua atau biru muda ya teman-teman? Ya biru lah. Oke, pokoknya kita tidak perlu bedah. Karena kita hanya perlu menggambar 2 garis. Yang pertama garis X lebih besar sama dengan 0. Dan X kurang dari sama dengan 7. Berarti ada 2 untuk yang warna biru. Oke, untuk X lebih besar sama dengan 0 itu sumbu Y ya. Biasanya belum kasih nama ini sumbu Y. Ini Y, ini X. Dan ini 0. Mungkin saya kasih warna biru aja di sumbu Y-nya. Oh, ini nggak usah ya. Langsung aja ke X kurang dari sama dengan 7-nya. Berarti kira-kira 7 di sini. Garis lurus sejajar terhadap sumbu Y. Saya akan gambarkan dulu. Seperti ini. Oke. Udah. Kemudian kita masuk ke persamaan yang terakhir, yaitu 1 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 4. Maka kita bisa pecah menjadi Y besar sama dengan 1, dan Y kurang dari sama dengan 4. Oke, kalau ada sebuah tidak sama seperti ini, Y doang, atau yang tadi X doang. Nah, kalau X doang tadi kan garisnya itu pasti sejajar dengan sumbu Y. Kalau persamaan-nya ini Y doang atau Y aja, itu dia akan sejajar dengan sumbu X. Jadi kayak kebalikan gitu. Oke, untuk Y1 misal 1 itu, misal 4 dulu ya, 4 di sini misal. Ini 4, ini misal 1. Kita gambar garisnya dulu. Misalkan seperti ini. Dan yang satunya seperti ini. Ini agak sejajar ya. Nah, ini teman-teman bisa anggap sejajar aja ya. Karena gambarnya agak susah. Oke, kita lihat di sini kita akan menentukan DHP-nya. Kita pakai warna pink aja. Untuk yang pertama ini kan kurang dari sama dengan. Mungkin kita bisa pakai teknik mengarsir yang bukan DHP, seperti sudah saya bahas di part kedua. Karena DHP-nya kurang dari, maka yang kita buang atau kita arsir itu yang lebih dari atau yang di atas. Itu yang ini. Oke, kemudian yang ketiga, 0 alias X itu di antara 0 sampai 7. Berarti yang bukan DHP untuk yang warna biru ini, yang 0 kurang dari X, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 7, itu yang bukan di antara 0 sampai 7. Berarti yang ini. Ini tadi sudah. Ini sampai ke bawah. Terus yang ini juga di sebelah kiri X sama dengan 0 atau sumbu Y. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang warna hijau, sama seperti yang biru, di antara 1 dan 4. Maka yang bukan DHP itu yang bukan di antara 1 dan 4 yang kita akan arsir. Ingat ya teman-teman, di sini yang diarsir itu yang bukan DHP. Jadi nanti untuk DHP-nya adalah yang tidak memiliki arsiran, yang tersisa. Oke, kita bisa lihat di sini, kita pakai warna kuning, dibatasi oleh 4 titik ini. Dan ini adalah DHP-nya. Oke. Kita bisa lihat, ini berarti kita lihat titik-titiknya ya. Kita cari koordinat titik-titiknya. Yang pertama sudah pasti 0,4. Kemudian yang kedua 0,1. Ini kayak A, B, C aja. A,
B, C, D. Berarti ini saya kasih nama dulu. Ini A, ini B, ini C, ini D. Oke. Oke, untuk yang C, dia kan koordinat Y-nya dia pasti ada di 1 karena dia kan berada pada garis Y sama dengan 1. Maka kita bisa masuk substitusikan ke ini. Saya kasih di sini substitusikan atau subs Y sama dengan 1 ke 2X tambah Y sama dengan 8. Maka kita bisa mendapatkan 2X sama dengan 7 dan X-nya 7/2. Dan yang ketiga, substitusikan Y4 ke ini. Maka kita bisa mendapatkan 2X sama dengan 8 kurangi 4 yaitu 4. Dan X-nya sama dengan 2. Oke, untuk selanjutnya berarti kita bisa tulis di sini. Titik C-nya 7/2,1. Oh, iya benar-benar. Karena yang D-nya tadi kan Y sama dengan 4. Berarti 2,4. Oke. Oke, kita bisa substitusikan ke fungsi tujuan 5X ditambah 10Y. Untuk yang titik A, F 0,4 itu sama dengan 0 tambah 40 sama dengan 40. Kemudian yang B, F 0,1 sama dengan 0 ditambah 10, yaitu 10. Dan yang C, ada titik C, fungsi 7/21, yaitu 35/2, 17,5 ditambah 10, 27,5. Dan yang terakhir yang titik D, 2,4. Yaitu 10 ditambah 40, yaitu 50. Maka kita bisa simpulkan titik B ini ya nilai minimum ya. Dan titik D nilai maksimum. Dan pertanyaannya adalah nilai minimum. Maka fungsi tujuan itu 5X plus 10Y akan menghasilkan nilai minimum di titik B dengan nilai minimumnya adalah 10. Oke, berarti kesimpulannya nilai minimum dicapai ketika XY-nya itu 0,1 dengan nilainya 10. Oke. Kita bisa lanjut ke ini nomor berapa ya? Nomor 6. Kita masuk ke nomor 7. Nomor 7. Silakan pause dulu. Jika ada yang ingin mencoba, namun jika sudah nyerah atau langsung ingin ke pembahasan, kita langsung masuk saja. Ini seperti nomor 6, ada pertanyaan nilai optimum. Kalau ditanyakan nilai optimum di sini, berarti kita akan cari maksimum dan minimumnya pasti. Oke. Sudah pasti kita akan gambar dulu. Kita buat koordinat kartesiusnya. Ini 0, ini Y, ini X. Oke, yang pertama, kita akan kasih warna merah aja. X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Y kurang dari sama dengan min X ditambah 12. Dengan titik potong 12,0 dan 0,12. Sama-sama 12. Berarti misalkan 12 di sini, agak ketinggian ya. Misal 12 di sini, 12 di sini. Gambar garisnya. Oke. Kemudian kita pakai warna biru. Untuk yang X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 16. Y kurang dari sama dengan min setengah. Setengah X ditambah 8. Oke, dengan titik potong 16,0 dan 0,8. 16 ya. Oke. 16,0 kira-kira ada di atas sini. Ini misalnya 16. Kemudian 8 berarti ada di dalam sini. Oke, sekarang kita gambar garisnya. Ini kurang.
Agak kurang juga, sebentar. Mungkin di sini. Oke, benar di sini. Oke. Dan yang ketiga dan keempat itu X dan Y yang lebih besar sama dengan 0. Oke, yang pertama kita akan arsir seperti biasa yang bukan DHP-nya. Untuk yang untuk yang merah, X plus Y kurang dari sama dengan 12, dia itu kurang dari adanya. Maka yang kita buang atau kita arsir itu yang lebih dari atau yang di atasnya. Berarti untuk ini warna biru ya. Jadi sampai sini doang. Dan yang selanjutnya yang biru itu juga sama-sama kurang dari sama dengan, maka yang kita buang adalah yang di atas. Jadi melanjutkan saja sampai sini. Kemudian untuk X lebih besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0, itu yang bukan DHP-nya atau bukan solusinya itu berarti yang kurang dari, berarti yang akan ada di bawah sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y itu yang bukan DHP. Di sini kita arsir yang bukan DHP. Oke, berarti kita mendapatkan ini DHP-nya dibatasi oleh titik ini 1, 2, 3, 4 DHP. Misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Kelihatan kan ya, teman? Warna kuning. Kelihatan kok. Oke. Kita lanjut. Kita bedah titik A-nya. A itu 0,0 sudah pasti. Kemudian B itu 8,0 ya. Untuk C akan kita cari yang D itu 0,12. Kita cari titik C ya. Dia itu titik potong merah dan biru. Oke, maka kita dari sini bentuk ini dan bentuk ini tentunya kita akan dari sini min X ditambah 12 sama dengan min setengah X ditambah 8. Oke, 4 min setengah tambah 1 X. X sama dengan 4 dikali 2/1, 8. Oke, substitusikan misal ke sini aja ya, ke yang pertama ini. Pakai warna biru. Gak apa-apa, hitam aja lah. Warna hitam, kita substitusikan yang pertama. Y sama dengan 8 tambah 12. Y sama dengan 4. Ini substitusi ya. Oke, berarti kita dapat X-nya 8 dan Y-nya 4 untuk koordinat titik C. Maka kita bisa tuliskan di kiri bawah ini, C-nya 8,4. Apakah sudah benar? Sebentar. Saya cek dulu. Sebentar. Oke. Oke, teman-teman, tadi maaf ada kesalahan. Tadi ini ya, 16,0 itu bukan di sumbu Y, di sumbu X. Aduh, tadi ada kesalahan. Berarti ini 16,0 dan yang ini 8, mana kira-kira di sini lah ya. Maka saya kasih garis seperti ini. Oke. Berarti untuk DHP-nya saya koreksi ulang. DHP-nya itu yang ini dengan ini titiknya. Ini berarti B, C, D. Ini bukan yang D. Oke, maaf ya teman-teman, ada kesalahan tadi. Maaf. Oke. Berarti kita akan, tadi untuk titik potongnya udah benar 8,4 untuk C-nya. Berarti kita tinggal ganti yang B dan yang B dan D. Ini agak salah. Oke, yang B itu 12,0 dan yang D 0,8.
Oke, untuk 0,0 P ya, di sini udah langsung P. P-nya berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. Untuk yang ini P sama dengan 24 tambah 0, yaitu 24. Kemudian yang ini P sama dengan 16 ditambah 20, 36. Dan yang ini P 0 ditambah 40 sama dengan 40. Oke, maka nilai optimum, ini minimum, dan ini maksimumnya. Oke, nomor 7 selesai. Maaf tadi ada kesalahan hitung dari saya, maaf sekali. Agak kurang teliti memang untuk lihat titiknya. Tapi sudah saya perbaiki. Ya, untuk nilai optimumnya ada maksimum 40 dan minimum 0. Ya, kita masuk ke 2 soal terakhir. Latihan soal 8 dan latihan soal 9. Ini latihan soal 8 dulu ya. Silahkan teman-teman di pause dulu jika ada yang ingin mengerjakan, dan jika langsung ingin melihat pembahasan, kan saya langsung bahas. Jawab. Ini mie instan ya. Oke, kita akan susun dulu berarti setiap pertidaksamaannya akan langsung saya bikin bentuk seperti ininya ya. Yang pertama ada kardus mie. Oke, berarti kita misalkan dulu, saya lupa misalkan. Misalkan iya. Saya pahami dulu sebentar. Oh iya. Mie instan. Mie instan biasa ya. Itu X, kemudian yang duo itu Y. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Dari 2X ya berarti. 2 jam di mesin A, kemudian 5 jam di mesin A ya. Ini mesin yang sama ya. Itu kurang dari 20 jam. Setiap mesin. Dan yang untuk jamnya nggak usah saya tulis. Oke, yang selanjutnya 4 jam di mesin B dan 2,5 jam di mesin B. Untuk yang duo, ini untuk sebentar, ini menentukan apa ya? Ini tadi 20 juga. Ya udah bener. Oke, teman-teman, untuk memperjelas ini, dua pertidaksamaan yang sudah saya buat, ini maksudnya 2X ini dan 4X, 4X. Ini kan tadi instan biasa ya, X ya. Dan yang 5Y serta 2,5Y ini yang duo. Kemudian untuk keseluruhan yang pertidaksamaan pertama ini, keseluruhan ini mesin A. Kemudian yang kedua ini mesin B. Oke, ini untuk lebih jelasnya. Berarti cuma 2 pertidaksamaan ya. Dan yang pasti yang 3 dan 4 itu adalah X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Dengan fungsi tujuan itu adalah biaya produksinya. Untuk warna biasa 15.000 maka 15.000 X dan duonya 27.000. Oke, kita gambar langsung saja. Untuk yang mesin A mungkin akan saya percepat saja. Ini akan saya percepat ya teman-teman. Jadi untuk langkah-langkah yang saya skip bisa dihitung sendiri. Dia itu memotong 10,0 mungkin kira-kira di sini.
10, dan 4. Ini merah ya. Saya kasih merah, ini biru. Oke, yang merah dulu. 0,4 kira-kira di sini. Agak salah. Kurang turun. Oke, sudah pas. Kemudian untuk yang satunya itu oke 5 berarti 5,0 kira-kira di sini dan 0,8. Oke. Oke, kita pakai warna pink untuk menentukan di HP seperti biasa. Kita buang dulu yang X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0. Seperti biasa, ini kita buang, ini juga kita buang. Oke, saya lupa ngasih nama ini. Ini Y, ini X. Oke, untuk yang merah itu kurang dari, maka yang bukan itu yang di atasnya. Saya buang yang di atasnya. Kemudian untuk yang biru juga kurang dari, maka kita buang yang di atasnya. Ini kita buang, ini kita buang. Ini juga kita buang. Berarti di HP-nya adalah ini. Ini D, H, P. Ini misal titik A, B, C, dan ini D. Oke, kita bedah titik-titiknya. Untuk titik A sudah pasti 0,0. Yang B itu 5,0. Kemudian yang C masih kita akan cari yang D 0,4. Oke, untuk nyari yang C ada cara lain. Kalau tadi kan saya nyarinya seperti ini, cara yang ini kita bagi Y-nya seperti itu. Oke, kita pakai cara yang lain biar ada agak variasi cara. Tadi kan 2X kita anggap sama dengan ya di sini. 4X ditambah 2,5Y. Oke, yang ini kita kali 2, kita taruh di bawahnya ini. 4X tambah 10Y sama dengan 40. Kita kurangi min 7,5Y. Benar ya? Oh ya, 2 min 20. Maka Y sama dengan sebentar. 8/3 ya. Oke. Maka kita substitusikan kembali, misal ke yang ini, yang garisnya agak jelek. Yang ini, maka kita akan dapatkan nanti X sama dengan 10/3. Ini saya skip ya, untuk cara-cara nyari X-nya. Berarti 10/3, 8/3. Oke. Ini untuk tadi fungsinya kita ikut yang ini. Untuk F 0,0 sudah jelas 0. Kemudian F 5,0 itu 75.000 ditambah 0 sama saja 75.000. Dan yang ini oke, itu 50.000 ditambah 72.000 sama dengan 122.000. Dan yang titik D 0,4, 0 ditambah 27 kali 4, 108. 108.000. Dan kita dapatkan yang maksimum adalah yang titik C ini, yaitu 122.000. Maka biaya produksi maksimum max itu 122.000. Oke. Kita akan lanjut ke soal terakhir. Silakan jika ada yang mau pause, boleh. Langsung saja kita gas. Oke, untuk yang 9 ini saya akan langsung bikin.
Berarti ini ada 3 ketidaksamaan ya. Pertama untuk protein, karbohidrat, lemak. Untuk protein dulu, misal protein, bukan protein. Misalkan jenis A itu X, jenis B itu Y. Maka kita bikin ketidaksamaan yang didapat dari protein, yaitu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Selanjutnya 6X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Kemudian ini X ya, 1 unit lemak untuk di makanan jenis A. Ini misalkan. Dan di jenis B ada 3 lemak. 3Y. Kurang dari sama dengan totalnya 9. Ini kenapa kurang dari? Karena di sini. Kebutuhan minimum. Oke, berarti saya salah tandain. Ini harusnya lebih besar sama dengan semua. Oke, seperti ini. Dan yang ini sepertinya tidak perlu X lebih besar sama dengan 0 atau Y lebih besar sama dengan 0. Tapi untuk lebih aman lagi kita tulis saja nggak apa-apa. Oke, langsung saja kita gambar. Ya ini untuk lebih jelas lagi nih protein, ini karbo, ini lemak. Karena ada 3 guys, ini warna merah, ini warna biru, dan ini warna hijau. Oke, kita akan gambar langsung saja. Yang merah dulu. Yang merah dulu dia perpotongannya ada di 0,8 dan 4,0. Kira-kira ini ketinggian. Kira-kira 8 di sini, 4 di sini. 4, 8. Gambar garisnya. Oke. Kemudian yang warna biru. Yang warna biru itu 2,0 dan 0,12. Misalnya 12 di sini dan 2,0 di sini berarti. Tengah-tengah. Kita gambar garisnya. Oke. Selanjutnya warna hijau. Hijau tua. Itu 9,0 kira-kira ada di sini 9 dan 0,3. Oke. Kira-kira seperti inilah. Oke, karena semuanya itu tandanya lebih besar, bisa sama dengan, maka kita bisa ambil, berarti yang dibuang adalah yang di bawah semua. Seperti ini di bawah. Dan ini seterusnya ke sana. Oke, berarti DAP-nya ini dibatasi oleh titik ini, kemudian ini, dan juga karena ini juga bukan yang ini. Oke, berarti ini misal ini saya kasih Y X 0. DAP-nya berarti terbuka ya. Oke. Dan pertanyaannya adalah uang minimal. Oh ya, saya lupa nulis fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu tadi 8.500 jenis A tadi X, kemudian jenis B 4.000 Y. Oke. Titik yang pertama. Ini misal A. Saya kasih A. Lihat di gambar ya. A, B, C, D. Oke, untuk yang A itu 0,12, yang B itu perpotongan merah dan biru. Perpotongan merah dan biru kalau teman-teman cari nanti bakalan dapat bentar. Ini kan merah dan biru dan juga merah dan hijau ya, yang B, yang C. Sebentar, yang B itu 1,6.
Kemudian yang merah dan hijau itu 3,2. Ini berarti B, ini C. Oke, berarti B-nya 1,6. Untuk nyari titik potongnya seperti soal-soal sebelumnya ya. Yang D itu 9,0. Sebenarnya untuk ini untuk pengetahuan juga. Kalau daerah hasil penyelesaian terbuka itu maka ada sebuah titik lagi dengan koordinat ini kan berarti X ya, terus ke sana ya. Ke sebelah kanan itu positif tak hingga, 0. Dan untuk yang Y 0, positif tak hingga. Tapi karena di sini ditanyanya uang minimal, maka karena dia tak hingga maka akan menghasilkan maksimal ya. Berarti kita akan tidak include ini aja biar lebih mudah. Ini termasuk ya. Oke, untuk yang A, berarti F 0,12 itu langsung saja 48.000. Kemudian F 1,6 itu 32.500. Selanjutnya F 3,2 itu 25.500 ditambah 8.000, 33.500. Kemudian yang F 9,0 udah pasti besar ya ini ya. Kira-kira 76.500. Oke. Nah, pertanyaan yang minimal ini. Uang minimal agar kebutuhan terpenuhi, oke. Berarti agar memenuhi sistem ketidaksamaan itu adalah titik B. Yaitu ini, 32.500. Maka kesimpulannya, kes dengan 1 makanan jenis A, makanan A, dan 6 makanan B, minimal uang minimal ya adalah 32.500. Oke, jawabannya berarti 32.500. Yang soal terakhir ini. Ya, teman-teman, terima kasih untuk yang sudah kita latihan-latihan bareng sini bersama. Ada 9 soal, lumayan banyak. Tapi semoga dari 9 soal itu paham ya, benar-benar paham karena cukup banyak dan banyak juga soal-soalnya, model-model soalnya. Dan juga jangan lupa ini saya soalnya ngambil dari buku Kopsis Men2 Kota Malang. Seperti yang sudah saya kasih tahu, bentuk bukunya di latihan notasi Sigma di video saya sebelumnya. Oke, ini dia akhir dari materi program linear Matematika Wajib kelas 11 semester ganjil. Terima kasih yang sudah mengikuti dari part 1 hingga part 3 ini untuk latihan-latihan soalnya di part 3 ini. Oke, kita akan video-video selanjutnya kita akan lanjut mungkin materi-materi ya kelas 12 mungkin bisa jadi atau mungkin lanjut kelas 11. Bisa vote nanti mungkin akan saya taruh di Instagram Kaditiarakan N2. Ya, untuk sekian dulu program linear. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Ya, terima kasih lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.